Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Sumiani dari kelas 9C absen 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang benua Eropa. Benua Eropa disebut juga benua biru karena mayoritas orang di sana itu memiliki bola mata biru. Dan banyak kerajaan yang terkenal sehingga dijuluki sebagai darah biru atau bangsawan. Letak astronomi benua Eropa. Benua Eropa terletak di 9 derajat bujur barat di Irlandia sampai 50 derajat bujur timur di Azerbaijan. Eropa juga membentang sekitar 80 derajat lintang utara di Norwegia sampai 35 derajat lintang utara di Yunani. 9 derajat bujur barat itu di sini. Antara sini dan sampai 50 derajat bujur timur di Azerbaijan. Di sini tidak ketara. Lalu Eropa juga membentang sekitar 80 derajat lintang utara sini di Norwegia sampai 35 derajat di Yunani. Eropa. Bagian utara benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik. Bagian selatan benua Eropa berbatasan dengan Laut Tengah. Bagian barat benua Eropa berbatasan dengan Samudra Atlantik. Bagian timur benua Eropa berbatasan dengan benua Asia. Utara itu sini guys. Jadi itu di Samudra Arktik. Ini sebuah Samudra Arktik. Nih, terus di sebelah selatan. Oke, saya fokuskan dulu. Laut Tengah. Ini Laut Tengah. Ini Laut Tengah. Terus barat Samudra Atlantik. Ini Samudra Atlantik. Lalu sebelah timur ini sudah benua Asia. Tadi kan kalau satu kawasan ini disebut juga dengan Eurasia. Lalu juga ada apa itu? Benua Eropa memiliki luas 10.355 km persegi. Dari geologis benua Eropa. Geologi sebagian besar benua Eropa terletak di lempeng Eurasia, lempeng Afrika, lempeng Aegean, dan lempeng Anatolia. Karena banyak pertemuan lempeng-lempeng itu, Eropa mempunyai beberapa pegunungan. Misalnya pegunungan Alpen, pegunungan Ural yang menjadikan rangkaian dari pegunungan Sirkum-Mediterania. Dan ada titik yang paling tinggi, tepatnya di puncak Gunung Elbrus, di perbatasan Rusia dan Georgia. Dan ada juga titik yang paling rendah, di Laut Ionia yang terletak di Italia dan Yunani. Pegunungan yang menjadikan Eropa memiliki jenis-jenis tanah vulkanik yang subur, yaitu salah satunya tanah andosol. Karena subur, tanah ini bagus untuk pertanian. Tapi nggak cuma ada yang subur doang guys, tapi juga ada tanah yang kurang subur atau tanah yang memiliki sedikit unsur hara atau tidak subur, yaitu tanah pansolit tersebut. Eropa juga memiliki tanah lain, misalnya tanah yang terapi es yang ada di Rusia dan Skandinavia, dan juga tanah berpasir yang letaknya di semenanjung Siberia. Benua Eropa memiliki air yang bebas polusi atau memenuhi standar kelayakan untuk konsumsi, sekitar 40%.
Terus benua Eropa memiliki beberapa sungai, yaitu Sungai Seine, Rhine, Danube, dan Sungai Volga. Eropa memiliki iklim sedang. BTW, Eropa kenapa kalau memiliki iklim tropis ya? Kok kebanyakan hanya punya iklim subtropis, terus iklim gurun, iklim kutub, atau iklim dataran tinggi? Kenapa nggak punya iklim tropis? Itu disebabkan karena letak Eropa jauh dari garis khatulistiwa. Ngomong-ngomong tentang iklim, kondisi flora dan fauna, kalau iklimnya begitu berarti mempengaruhi nggak sih? Dipengaruhi dong. Bunga tulip hidup di Belanda karena memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, semi, panas, dan gugur. Gandum hidup di area subtropis, berarti di sekitaran bagian perbatasan laut Mediterania. Lalu vegetasi gurun di Spanyol dan tundra di kutub dan di puncak gunung. Eropa juga ada fauna yaitu bison, seperti bison, rusa, serigala, dan beruang coklat. Potensi SDA. Potensi SDA terbagi menjadi 2, yaitu SDA darat dan SDA laut. Kalau SDA darat, seperti pertama gandum. Gandum banyak diproduksi di Ukraina dan menjadi SDA yang cukup melimpah. Kedua, batu bara. Banyak diproduksi di Jerman. Ketiga, minyak bumi. Banyak diproduksi di Rusia. SDA laut. Banyak SDA laut, pertama itu ikan herring. Ikan herring itu ditemukan di beberapa negara seperti di Norwegia, Irlandia, dan Islandia. Kondisi kependudukan. Jumlah penduduk Eropa tahun 2020 diperkirakan 747 juta jiwa, atau 9,7% dari total penduduk dunia. Benua ini memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat kecil, sekitar 0,3%, karena jumlah kelahiran yang rendah dan jumlah kematian yang tinggi. Persebaran penduduk. Pertama, Rusia 145,45 juta. Kedua, Jerman 81,4 juta. 3. Perancis 66,4 juta. Itu berdasarkan ranking tertinggi sampai yang terendah. Negara-negara di Eropa penduduknya banyak hanya di sebelah timur, tengah, dan barat. Kenapa begitu? Di daerah utara sepi. Itu terjadi karena sebelah utara dekat dengan kutub utara. Indeks pembangunan Eropa atau kesejahteraan. Kesejahteraan dibagi tinggi dan sangat tinggi. Kalau tinggi itu tinggi di Serbia, Albania, dan Georgia. Sedangkan indeks pembangunan yang sangat tinggi di Norwegia, Swiss, dan Irlandia. Keragaman penduduk. Pertama, sebagian penduduk Eropa itu memiliki ras Kaukasoid yang memiliki ciri-ciri berkulit putih, berambut pirang, matanya biru, dan hidung mancung. Nordik memiliki ciri-ciri mata berwarna biru, rambut pirang bahkan merah, dan tersebar di wilayah Skandinavia. Sedangkan Slavik, mata berwarna abu-abu, rambut pirang putih-putihan, tersebar di Rusia,
Bulgaria, dan Yugoslavia. Kenapa juga Eropa itu lebih maju daripada benua Asia? Itu disebabkan karena Eropa lebih mengandalkan di sektor jasa dan industri, sedangkan kalau Asia itu lebih mengandalkan di sektor pertanian, sehingga maka dari itu kayak sudah ada perbandingan gitu. Dan kalau di Asia itu masih sedikit, mungkin seperti hanya di Jepang atau di Singapura yang hanya mengandalkan sektor industri dan jasa yang besar di benua Asia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika masih ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bye bye.